Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan kisah mimpi yang berkaitan tentang keadaan spiritual seorang ibu rumah tangga di akhir zaman ini yang menanyakan takwil mimpi atau makna mimpinya kepada saya. Sebutlah namanya Fulani, bukan nama yang sebenarnya. Fulani bermimpi. Dalam mimpi tersebut, beliau itu melihat dari kejauhan jalan di tepi tebing mendaki gunung itu sangat mengkhawatirkan. Tahu-tahu beliau itu sudah di jalan tengah-tengah ketinggian gunung. Di situ beliau itu sendirian. Dan perasaan beliau menyampaikan perkataan, jalannya nggak sempit kok, malah sangat luas, mobil juga bisa sampai sini. Itulah perkataan beliau yang kemudian beliau terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpi tersebut? Sebelum saya takwilkan mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu adalah aturan tentang bab yang halal dan yang haram bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Makna dari mimpi adalah bagian dari syariat Islam adalah bahwa mimpi adalah salah satu hal yang diatur di dalam agama Islam. Diatur dalam hal bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis riwayat Muslim, mimpi baik merupakan kabar gembira datangnya dari Allah. Yang kedua, mimpi yang terjadi karena pikiran di saat terjaga, karena sering memikirkan sesuatu hal akhirnya terbawa di dalam mimpi. Yang ketiga, mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Mimpi yang memiliki makna atau takwil mimpi hanyalah mimpi yang baik, mimpi yang benar yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi petunjuk. Selain mimpi itu diatur dalam hal bagaimana cara meresponnya, mimpi juga diatur di dalam Islam dalam hal siapa yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk mentakwilkan mimpi. Seperti beberapa di antaranya Nabi Muhammad SAW ahli takwil mimpi. Bisa Anda baca pada kitab Sahih Al-Bukhari, dan selain beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga ahli takwil mimpi. Ada juga Nabi Yusuf alaihissalam juga mampu mentakwilkan mimpi. Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101 bahwa beliau itu diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Banyak sekali dalil yang berkaitan dengan mimpi, baik itu di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan juga di dalam kitab-kitabnya para wali. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, saya bagi per bagian agar tidak bingung mengenai takwilnya. Ketika ada visual mimpi, beliau itu melihat dari kejauhan jalan di tepi tebing mendaki gunung, itu sangat mengkhawatirkan. Itu adalah
bermakna bahwa itu hanyalah persangkaan beliau terhadap ujian yang dikira sulit oleh beliau. Tetapi ketika ada visual, beliau itu tahu-tahu sudah di jalan tengah-tengah ketinggian gunung. Itu bermakna bahwa ternyata dugaan atau persangkaan beliau yang mengira ujian itu adalah sulit, ternyata mudah. Makanya Allah visualkan beliau itu tahu-tahu sudah ada di jalan tengah ketinggian gunung tersebut. Jadi Allah itu memberikan petunjuk bahwa dugaan atau persangkaan beliau itu keliru. Ternyata ujian yang terlihat sulit menurut beliau itu kenyataannya Allah mudahkan bagi beliau itu mudah menjalani. Nah, itu diperkuat dengan adanya perkataan beliau di dalam mimpi itu dengan berkata, jalannya nggak sempit kok, malah sangat luas, mobil juga bisa sampai sini. Nah, seperti itu maksud dari petunjuk mimpi tersebut. Hal itu berkaitan dengan firman Allah di dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Allah Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan. Jadi, buih yang Allah berikan sebagai perumpamaan di dalam surat tersebut itu sama halnya ketika beliau itu melihat dari kejauhan bahwa jalan di tepi tebing mendaki itu sangat mengkhawatirkan. Itu adalah ujiannya. Tapi pada kenyataannya beliau itu tiba-tiba saja sudah ada di jalan tengah-tengah ketinggian gunung yang dianggap sebelumnya oleh beliau itu sangat mengkhawatirkan. Ternyata tidak. Makanya pada surat Ar-Ra'd ayat 17 itu menyatakan, adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Nah, kenyataannya yang beliau jalani tidak sesulit yang beliau persangkakan. Ternyata Allah mudahkan. Nah, itulah yang sudah pasti akan terjadi ya, jika Allah sudah menghendaki bahwa beliau itu dirahmati oleh Allah, akan dimudahkan ketika menjalani suatu ujian yang sulit. Nah, karena beliau ini memang di dalam kehidupan nyatanya suka melakukan amal soleh, maka petunjuknya seperti itu. Insya Allah akan Allah mudahkan ketika menjalani ujian-ujian yang sulit. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran itu, Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Semoga kisah mimpi ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.